Halo, perkenalkan nama saya Irma Hermawati dari kelas MN22L dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan melakukan wawancara dari salah satu UMKM yang ada di Karawang. Boleh perkenalkan dulu kan namanya? Perkenalkan, nama saya David Hendrawan. Saya sebagai owner Sate Taichan 381. Untuk usaha ini nih Kak, kenapa Kakak pilih Sate Taichan untuk dijadikan bisnisnya Kakak? Karena emang saya senang di dunia F&B, dan kedua juga saya ingin meneruskan yang dulu pernah tutup dan saya ingin buka kembali gitu. Nah, untuk Sate Taichan 381, kenapa pemilihan namanya itu Sate Taichan 381? Kenapa nggak Sate Taichan nama kakak atau apa gitu? Nah, untuk Sate Taichan kan udah umum ya. Paling cuman di angkanya aja sih. Itu angkanya itu 381 itu tanggal lahir saya sih lebih tepat. Berapa tuh? Tanggal 3 itu tanggal. Kalau 8 itu bulan dan 1 itu tahun. Kapan usaha ini didirikan, Kak? Saya dirikan usaha ini sebenarnya sudah lama. Jadi ini karena baru buka lagi di tanggal 19 Agustus 2023. Nah, untuk usaha ini sendiri nih Kak, kakak ini berdiri sendiri atau kakak ada kerjasama dengan beberapa orang atau sama orang tua? Nggak ada, untuk usaha ini saya sendiri sih. Saya sendiri yang punya. Untuk alamatnya sendiri ini di mana ya Kak? Ini untuk alamatnya di Jalan Kertabumi nomor 29. Patokannya itu di Farina Klinik, tapi patokan lebih tepatnya itu di depan Bank BTPN. Kalau semisalnya bingung, itu bisa juga cek di Maps aja Sate Taichan 381 untuk lokasinya. Untuk tim sendiri nih Kak, kakak ini ada karyawan nggak yang kakak pekerjakan untuk usaha kakak ini? Untuk di sini saya mempekerjakan itu 1 orang, dan lainnya itu keluarga, kadang juga dibantu adik-adik saya. Sistem penggajian sendiri nih Kak, kakak menggunakan sistem penggajiannya itu seperti apa ya? Kita pengkajiannya ada harian juga ada, bulanan juga ada. Kalau ngomongin pesaing nih Kak, siapa pesaing dari usaha kakak ini? Untuk pesaing sih, karena sekarang juga awalnya sih Sate Taichan hanya beberapa ya di Karawang. Sekarang udah makin banyak yang buka UMKM Sate Taichan. Ya mungkin mereka lah pesaing saya gitu. Dari pesaing ini nih, apa strategi kakak yang kakak lakukan untuk usaha ini agar kakak tuh terus berkembang dari pesaing-pesaing kakak? Yang jelas pasti sih saya pasti bakal selalu menjaga kualitas dan rasa untuk si Sate Taichan-nya, dan pasti pun saya akan lebih tidak mau menirukan UMKM yang lain. Saya akan selalu untuk pendirian saya, kalau untuk rasa ya saya akan mainkan rasa. Untuk kualitas saya akan lebih royal untuk ke customer. Untuk rasa sendiri nih ya, jadi yang dimainkan itu hanya rasanya saja, bukan perasaannya kayak? Jangan dong. Untuk produk dan pemasaran sendiri, apa jenis produk yang kakak tawarkan? Kalau kita sih di sini memang lebih patokannya itu di Sate Taichan. Cuman ada di menu-menu lain itu kayak seperti nasi goreng, mie goreng, dan cemilan pun ada di kentang dan dimsum. Apa ada inovasi dari produk yang kakak keluarkan? Kalau kita kan di sini kan inovasinya itu kita beda ya dari orang lain gitu. Kalau di sini saya dari dulu sampai sekarang saya selalu ada kayak requestan kayak seperti asin, manis, pedas, original gitu. Dan nanti pun ini saya akan mau ngadain Sate Taichan mozzarella gitu. Jadi banyak menu-menu baru yang akan kakak keluarkan gitu ya. Untuk mempertahankan kualitas produk kakak itu seperti apa ya? Saya sih yang jelas pasti akan mencari daging fillet itu yang benar-benar fresh dan kulit yang benar-benar fresh. Jadi nggak akan ngecewain pelanggan sih. Pembuatan Sate Taichan ini bagaimana tahapan prosesnya Kak? Untuk prosesnya, kalau misalkan barang itu udah datang di rumah, itu yang jelas pasti dibersihkan dulu, baru kita potong dadu-dadu untuk si sate ayam ya. Setelah itu dimarinasi, baru akan jadi sate gitu. Bagaimana kakak untuk mematokkan harganya dari price berapa ke berapa? Untuk kalau soal makanan itu dari harga 15.000 sampai 25.000 gitu.
Kalau untuk di minuman itu dari harga 4.000 sampai 8.000. Ini sangat masuk ke kantong pelajar ya. Jadi untuk pelajar mahasiswa ini bisa kesini banget. Nah untuk usaha kakak sendiri ini, kakak itu menggunakan promosi seperti apa sih agar orang tuh tahu bahwa kalau di sini tuh ada loh sate Taichan 381? Kalau saya sih lebih ke dari pelanggan, kayak saya selalu kayak untuk datang kembali dan repeat order, dan kadang juga saya melalui teman-teman juga dan relasi-relasi saya gitu. Dan juga kita main di sosial media kayak seperti ada menu-menu baru dan segala macam sih. Di Instagram? Ya. Oh, Instagramnya boleh disebutkan kak? Sate Taichan titik 381. Lokasi seperti apa sih yang kakak pilih untuk usaha kakak ini? Saya yang pasti sih lebih ke lokasi yang strategis, yang kayak seperti dekat dari pasar, dekat dari alun-alun, karena ini benar-benar berdekatan banget dengan pasar dan alun-alun gitu. Dan ini benar-benar udah jalan utama di Jalan Kertabumi, dan untungnya saya ini orang yang posisi saya itu paling pertama dari arah alun-alun. Jadi dari arah alun-alun Karawang ini posisi Taichan pertama itu ya? Pesanannya masih banyak. Nah untuk order sendiri nih kak, apakah kita memang harus datang langsung ke sini atau kita bisa pesen nih kalau misalnya kita ada acara atau mau ada apa gitu kan, bisa langsung pesen ke kakak atau gimana? Kalau untuk order itu bisa via apps, itu ada di GrabFood dan GoFood. Dan kalau semisalkan nggak mau bayar ongkir dan dia karena lebih mahal ya, dia apps itu bisa DM ke Sate Taichan 381 atau langsung menghubungi nomor yang tertera. Nah itu bisa. Jadi untuk teman-teman nih yang ada acara atau gimana, kalian bisa pesan catering ke sini ya kak ya? Dan kita juga menyediakan catering juga, seperti kayak acara ulang tahun, kayak nikahan dan segala macam sih gitu. Nah, apa yang menjadi kekuatan kakak dalam usaha ini? Ya balik lagi ke yang tadi yang saya sudah jelaskan, saya yang jelas pasti saya akan selalu menjaga rasa dan kualitas produk saya sendiri gitu. Untuk kelemahannya sendiri nih kak, bagaimana kakak mengatasi kelemahan-kelemahan ya? Kalau untuk kelemahannya sih, saya di sini karena kan memang kebanyakan kan sate Taichan itu kadang juga ada yang di ruko gitu kan. Cuman karena posisinya di sini tuh di pinggir jalan, itu pasti kayak kenyamanan ketika lagi makan itu tuh terlalu bising karena mendengar suara-suara kendaraan gitu. Karena bertepatan bener-bener di pinggir jalan raya. Jadi plus minus ya kak ya, rame tapi memang agak bising gitu. Ya, kalau untuk kualitas sih saya jamin sih, pasti bakal ketagihan. Kualitas tetap nomor satu ya kak ya. Apa saja peluang yang dimanfaatkan oleh UMKM ini nih kak? Peluangnya sih yang pertama yang udah jelas pasti ya, karena sekarang lagi banyak pengangguran, menambahkan peluang pekerjaan sih buat orang-orang yang benar-benar niat bekerja. Sistem keuangan penjualan sendiri nih kak, kakak tuh mendapatkan omset berapa sih dalam satu hari? Kadang yang namanya usaha itu kan kadang ada turun naik ya. Kalau untuk yang rata-rata itu di 2 jutaan untuk perharinya. Kondisi keuangan sendiri nih kak, kakak itu mengalami pandemi atau enggak ya untuk usaha kakak ini? Saya pernah mengalami waktu itu, nama usaha saya itu bukan Sate Taichan 381, tapi lebih tepatnya itu Sate DJ 381. Jadi waktu itu saya itu berdiri di tahun 2019 karena posisinya pandemi, karena emang nggak bisa juga kan ya untuk kayak makan di tempat, dan kadang juga orang males gitu kan yang namanya dibungkus, kadang dia langsung pengen ngerasain apa ya, yang ketika udah dibakar langsung dimakan gitu, karena kan pasti beda gitu kan kalau ketika si satenya panas atau enggaknya gitu kan gitu sih. Jadi waktu itu saya nutup itu di tahun 2021. Karena kenapa saya tutup itu, karena yang pertama posisinya saya juga kerja, karyawan juga nggak ada yang benar gitu ngelolanya. Jadi saya daripada mengecewakan pelanggan, saya lebih baik ya udahlah nutup sementara, dan akhirnya saya buka kembali dengan ganti nama ke Sate Taichan 381.
Nah, ini untuk terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak untuk usaha ini? Harapan saya sih lebih ke bisa banyak orang yang kenal Sate Taichan 381 itu, karena dulu pun banyak orang yang kenal itu di Sate DJ 381, dan alhamdulillah ketika saya kemarin baru buka, alhamdulillah juga pelanggan-pelanggan saya dulu yang setia di Sate DJ 381 alhamdulillah balik lagi gitu. Terus juga semoga bisa buka cabang kayak di beberapa daerah Karawang, dan bisa juga di luar kota gitu. Nah, untuk teman-teman tuh, ini Kakak ini bisa jadi inspirasi kita untuk membuka usaha. Untuk teman-teman yang masih muda, jangan takut membuka usaha. Selama kita percaya diri ya Kak ya. Mandiri dan berani mental sih. Intinya kalau usaha ini tuh benar-benar mental tuh harus kuat. Jadi mumpung masih muda nih, terus-terusan inovasi terus ya Kak ya? Betul. Baik Kak, wawancara sampai di sini saja. Terima kasih atas informasinya. Semoga teman-teman ini terinspirasi ya Kak ya dari usaha Kakak ini. Terima kasih Kak.